Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah sore ini kita bertemu kembali, ada Ustaz Fatan dan Mas Bagas yang insyaallah kita akan bincang bersama pada kesempatan sore hari ini dengan tema atau dengan topik spesial, yaitu peran penting para muslimah pendidik, ya Ustaz. Iya. Insyaallah ini kalau kemarin ini para laki-laki nih Ustaz. Ini insyaallah Sebenarnya kemarin juga sempat nyebut ya beberapa, iya. cuma memang kita secara khusus ya. 3 pertemuan sebelumnya membahas Bincang. tokoh-tokoh kunci ya. Ada 3, sebenarnya banyak sekali yang bisa masih kita legal, ya. bincangkan ya. Tapi kemarin kita sebut secara khusus, walaupun juga tidak tuntas, tetapi untuk memberi gambaran betapa pentingnya peran beliau bertiga adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan kemudian Ki Hajar Dewantono. Masya Allah. Ya, ini kita mungkin juga tidak akan tuntas, tetapi kita ingin mengingatkan kembali peran penting para muslimah ya dalam mendidik umat ini. Ya. Sebelum kita akan menggali bersama dan menyaksamai bagaimana peran penting para muslimah pendidik khususnya di bangsa Indonesia ini yang sebelum kemerdekaan dan kemudian nanti ikut berjuang dalam mendidik generasi sekitarnya dan juga cita-cita besar bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, mengingatkan untuk para peserta yang ikut menyimak bisa nanti menanyakan langsung maupun bisa tertulis melalui kolom chat langsung di media Zoom. Sebelum kita mulai, kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, langsung saja untuk kita menyaksikan bersama pemaparan dari Ustaz Fatan dan nanti bisa kita diskusi setelah itu. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita melanjutkan ikhtiar kita untuk mengenal sejarah pendidikan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masa pra kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Ini lebih banyak nanti pra kemerdekaan ya. Jadi kalau kita bicara kemerdekaan, itu kita bicara terbebasnya manusia dari penjajahan. Penjajahan sendiri itu, sebelum kita bicara penjajahan fisik ya, penjajahan badan, penjajahan wilayah, itu kita harus ingat bahwa penjajahan itu dimulai dari penjajahan akal. Jadi akal yang terjajah memudahkan untuk dijajah secara fisik, yang kemudian wilayahnya juga dijajah. Nah, oleh karena itu kita menjadi memahami mengapa pendidikan itu menjadi poin penting untuk kemerdekaan. Karena ketika orang itu tidak berilmu, orang itu dalam kondisi bodoh alias terjajah akalnya, akan sangat mudah untuk terjajah fisik dan wilayahnya. Begitu pula ketika orang itu mulai membebaskan diri dari kebodohan akal, dia mau bersungguh-sungguh belajar, dia mau bersungguh-sungguh menggunakan akalnya untuk hal-hal yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka mulai muncul fajar kemerdekaan. Mungkin belum merdeka, tetapi inilah yang mengantarkan kepada kemerdekaan. Jadi kemerdekaan atau terbebasnya akal dari penjajahan membawa orang kemudian untuk melakukan upaya-upaya serius untuk membebaskan bukan hanya akalnya akhirnya, tapi ya fisiknya, wilayahnya, kemudian orang-orang di wilayah tersebut dari penjajahan atas apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Nah, itu kita lihat pola itu terjadi pada sejarah Indonesia, maupun kalau kita perhatikan itu juga terjadi kepada sejarah para nabi. Ya kan, sejarah para nabi kan begitu.
ketika orang itu menyadari kekeliruannya, kesalahannya, ketersesatannya, maka kemudian mereka rela mengorbankan apa saja yang mereka miliki, ya hartanya, bahkan nyawanya untuk sesuatu yang benar. Karena sudah sadar. Sehingga dengan itulah kemudian Allah Ta'ala menangkan, muliakan, jayakan mereka ini. Kita lihat bagaimana proses Rasulullah SAW melakukannya, dan kemudian itu juga terjadi kepada para wanita sekalian. Karena ini khusus ke wanita ya. Kita kembali ke tema kita wanita. Nah, ketika Islam datang, ini menarik nih bukunya Pak Ahmad Mansur Suryanegara. Saya pernah ketemu langsung sama beliau, berbincang sama beliau. Nah, kalau di sejarah harusnya ada fotonya ya. Mungkin ada, tapi yang foto panitia. Karena saya waktu itu diminta oleh panitia untuk berjumpa, mendampingi gitu, sempat ngobrol dengan beliau cukup ya, kalau disebut intensif banget enggak ya, tetapi ya berbincang, mengetahui bagaimana pandangan beliau dan bagaimana ketika beliau mengisi. Memang Masya Allah, orang berilmu itu layak untuk disimak dan didengarkan. Nah, di dalam api sejarah, karena ada penuturan ya, orang-orang sekarang itu, para ulama kita tuh banyak yang hanya mengenal abu sejarah, tidak mengenal apinya. Makanya judulnya jadi api sejarah. Ini satu di antara alasan mengapa judulnya api sejarah. Jadi ketika Rasulullah SAW itu datang, kemudian memberikan pendidikan, penyadaran kepada umat, kata Rasul, wa innama bu'istu kuntum ma'liman. Dalam hadis yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu satu di antara yang penting beliau lakukan juga adalah menyadarkan tentang keutamaan para wanita. Jadi bagaimana Islam itu datang dan kemudian menyadarkan bahwa wanita itu bukan budaknya lelaki, tetapi adalah mitra dalam beramal soleh. Kita lihat sepintas saja ya, tentang peran penting para muslimah harusnya. Al-Quran itu menyebutkan bahwa peran para muslimah itu ada 4. Nah, 4 ini coba kalau 4 itu kira-kira apa? Peran muslimah itu kalau 4 apa kira-kira? Perannya seorang perempuan ya, perempuan. Itu kira-kira apa saja? Mendidik anak. Berarti sebagai ibu ya. Ibu, karena didik anak kan ibu. Terus apa lagi? Berbakti pada suami. Bakti pada suami berarti sebagai istri. Istri lah. Kalau ibu kan beda. Ibu kan kaitan sama anak. Disebut ibu karena punya anak. Disebut istri karena punya suami. Oke, apalagi? Ibu, istri, terus peran masyarakat. Oke, sosial. Satu lagi? Sebagai anak. Sebagai anak. Kepada orang tuanya. Sebagai anak. Terus apa itu? Kan nanti dia pindah anak, kalau nikah kan tidak lagi anak. Maksudnya fokusnya menjadi ke istri. Berarti peran apa itu? Peran pribadi. Ya, jadi ada peran pribadi, kemudian peran sebagai istri, ibu, dan sosial. Pertanyaannya adalah, kalau menurut Quran, kalau kita nanti adik-adik atau teman-teman nih, terutama nih ibu-ibu atau mbak-mbak yang ikut, nanti bisa lakukan penelitian. Jadi kalau setiap baca Quran itu, saran saya siapkan kayak buku tulis gitu ya. Kemudian kalau ketemu tema tentang perempuan, tentang wanita, itu dicatat surat apa, ayat berapa, dan perannya sebagai apa di situ. Kalau kita ini penelitian ya, penelitian yang contohnya disebutkan oleh Ustadz Budi Azhari bahwa peran perempuan di dalam Al-Quran itu yang paling dominan itu yang apa? Yang paling banyak. Sebagai apa? Ibu. Ini untuk memberikan kita perspektif tentang tema kita. Peran paling dominannya wanita itu sebagai apa kalau dalam Quran? Apa? Kira-kira sebagai apa? Mendidik. Pendidik anak. Ternyata itu nomor 2. Bukan nomor 1-nya, bukan yang paling banyak. Yang paling, kan itu pendidik anak kan ibu ya, sebagai ibu. Tapi sebagai apa yang kedua? Yang itu kalau dijalankan dengan baik akan mendukung yang kedua ini. Jadi ibu akan berhasil
atau lebih mudah mendidik anak-anaknya kalau peran pertamanya itu dijalankan. Ya berarti sebagai apa? Sebagai istri. Jadi ini peran paling dominannya perempuan atau wanita di dalam Al-Quran, yaitu sebagai istri, kemudian sebagai ibu. Setelah itu pribadi. Yang paling sedikit apa? Peran sosial. Jadi peran sosial itu kalau bahasa sekarang sosialita. Menjadi sosialita itu paling sedikit harusnya. Tapi ketika para perempuan ini lalai, mereka mengganti dua peran paling dominan dengan dua peran yang paling nggak dominan. Jadi omongnya gini, ada wanita suka selfie, itu berarti dia perannya apa itu? Peran pribadi kan? Urusannya selfie, foto diri, dikit-dikit selfie, nanti kemudian diunggah di medsos jadi sosial. Peran pribadi dan sosial itu adalah dua peran perempuan wanita yang paling sedikit dibahas dalam Al-Quran. Kalau kita pakai sudut pandang ini berarti janganlah para wanita ini memindahkan peran paling penting yaitu sebagai istri dan ibu diganti dengan peran yang paling nggak dominan atau paling sedikit dalam dibahas dalam Al-Quran, yang kalah penting yaitu pribadi dan sosial. Nah, yang terjadi adalah kerusakan umat, kerusakan masyarakat. Kalau masyarakat ini rusak, maka akan mudah sekali dihancurkan, dijajah. Maka ingat madrasatul ula, ini pepatah ya, bahwa ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai ibu, maka dia perlu melaksanakan tugas pertamanya dulu dengan sungguh-sungguh, yaitu sebagai istri. Ini konsekuensinya luar biasa. Nah, kita perhatikan satu di antara lembaga pendidikan yang bertahan sampai sekarang, bahkan ada universitasnya sekarang ya, Universitas Aisyah, itu kan karena lahirnya dari perkumpulan Aisyah yang didirikan oleh satu di antaranya istri Kiai Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan. Nah, ketika seorang istri melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dia kan peran paling pentingnya dia tunaikan. Sehingga nantinya dia akan bisa menjalankan peran keduanya dengan baik, mendidik anak-anaknya. Dan ini menarik ya, ketika seorang istri itu melaksanakan perannya dengan baik, maka suaminya akan bisa optimal melaksanakan perannya sebagai lelaki. Karena sudah terpenuhi segala keperluannya. Nah, tapi ini kan bukan ngomongkan pernikahan enggak, tapi untuk menunjukkan bahwa kita akan melihat para wanita yang sadar bahwa perannya sebagai istri dan ibu itu sangat penting. Dia tidak akan sibuk hanya ngurusi dirinya sendiri. Dia enggak sibuk ngurusi media sosial, enggak. Dia sibuk menyiapkan diri menjadi istri yang solihah dan ibu yang baik, yang solihah bagi anak-anaknya. Karena di situ ada peran pendidikan paling utama. Maka contohnya Dr. Khalid Santut mengatakan bahwa 3 lembaga paling penting ini agak beda dengan Kiai Ahmad Dahlan. Kalau Kiai Ahmad Dahlan nyebutnya 4, catur pendidikan ya, catur pusat pendidikan. Kalau Khalid Santut menyebutnya 3, yaitu yang paling, tapi mereka keduanya sepakat bahwa yang pertama dan utama adalah rumah. Siapa pendidik utamanya? Istri. Ingat hadis tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nah, nanti ada di situ disebutkan lelaki bertanggung jawab kepada keluarganya. Sedangkan al-mar'ah, istri itu bertanggung, atau wanita bertanggung jawab mas'ulah fi baiti zauji. Bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Karena rumah ini kan harus dikelola dengan baik. Nah, kalau istri bisa menjalankan pengelolaannya sebagai istri dengan baik, dia kelola harta atau dalam bahasa yang itu kepunyaan suaminya. Kepunyaan suaminya itu kan macam-macam. Ya rumah, ya perabotan, ya kemudian nanti kendaraan dari suaminya sampai anak-anak yang didapatkan dari suaminya. Nah, ketika ini disadari dengan baik, maka ini akan membantu
tercapainya peran-peran yang lain. Maka kita perhatikan para muslimah pendidik ini adalah mereka yang berhasil menyadari pentingnya peran perempuan. Perempuan-perempuan yang memang disiapkan untuk siap menghadapi tugas-tugas penting di kelak kemudian hari. Saya pernah berkunjung ke satu pondok pesantren di luar Jawa. Ya, ini untuk nanti kita sebut beberapa tokohnya juga yang masa lalu ya. Itu yang dilakukan adalah mendidik para wanita siap mengambil tanggung jawab paling penting dalam Al-Quran, yaitu sebagai istri dan ibu. Bukan sibuk ngurusi dirinya sendiri, pedicure, manicure. Makanya kalau cari istri itu yang solihah, jangan yang suka selfie dan sosialita. Yang suka selfie dan sosialita itu apa-apa yang ngetren mereka paham, tapi ternyata nggak ngerti ilmu mendidik diri, nggak ngerti kewajibannya sebagai wanita, nggak ngerti perannya sebagai perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mendidik wanita untuk siap mengambil perannya, sebagai pula nanti pendidikan lelaki kan tentu saja agak berbeda ya. Nah, nanti di situ disebutkan, contohnya di Quran itu ada di surat Al-Ahqaf ya, bahwa setelah memerintahkan para manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, itu Allah menyebutkan ayat-ayat tentang ini, tentang ibu, bukan bapak. Padahal pertama adalah kewajiban tentang kedua orang tua. Tapi yang disebutkan setelah itu adalah hamalat ummuhu kurhan wa wada'atahu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu fi thalathina syahron. Habis itu yang disebut adalah wanita semua perannya. Ibunya telah mengandungnya berpayah-payah, melahirkannya berpayah-payah, bahkan bertaruh nyawa. Kemudian mengandung dan menyusui selama 30 bulan. Dan ini semuanya kan tidak bisa digantikan oleh para bapak. Dan di saat itu seorang istri ini ketika sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, ketika jadi ibu dia akan bersungguh-sungguh. Bayangkan, hamil kan nggak bisa diwakili. Antum anak sudah 2 kan, pernah hamil kan? Enggak kan? Mungkin ngerasakan, malah ada yang pernah bikin alat tes. Kalau orang wanita hamil itu mulusnya kayak apa? Terus kemudian diteskan ke para lelaki, ternyata enggak ada yang kuat. Baru bukaan 7 kira-kira itu pada enggak kuat. Karena padahal ternyata untuk lahir itu perlu bukaan 10 ya kira-kira ya. Itu bukaan itu sudah enggak kuat itu. Saking beratnya. Nah, urusan itulah Masya Allah adilnya Allah. Allah itu kalau menciptakan sesuatu pasti menggunakan ukuran dan kadar yang terbaik. Nah, maka Allah ciptakan lelaki beda dengan wanita. Pada urusan hamil, pada urusan melahirkan, dan urusan mengurus anak rodho'ah sampai 2 tahun yang nyusui itu, yang memang bisa melakukannya adalah para wanita. Nah, maka dari sini pendidikan yang kita maksud ya, pendidikan ini nanti akan kita bahas lebih detail mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya, bukan hanya tentang peran wanitanya ya. Pendidikan para wanita ini adalah pendidikan yang menyadarkan mereka betapa para wanita ini, para perempuan itu memiliki peran penting. Termasuk kalau mereka ini sadar dengan tanggung jawabnya, kan mereka bisa mendidik anaknya dengan baik. Lalu kemudian kan bayangkan kalau setiap wanita kelak menjadi istri yang solihah, kemudian ya tentu saja nggak sempurna, yang namanya manusia nggak ada yang sempurna, Nabi yang maksum, tetapi berupaya betul untuk mendidik dirinya, mendidik anak-anaknya. Itu coba bayangkan itu nanti akan lahir generasi seperti apa. Nah, ini seperti buku ini ya, buku Model Kebangkitan Umat Islam ini juga membahas tentang pentingnya peran para perempuan dalam mendidik umat. Mendidik umat loh. Anak-anak mereka ini kan bagian dari umat. Nggih, matur suwun. Ini saya khusus sore ini saya karena tadi barusan dari Proju Media dan sudah minum kopi ya. Saya mintanya yang bukan kopi ini ya. Matur suwun ya. Nggih. Alhamdulillah. Nah,
Contohnya ya ini ya ini judul aslinya kan Hakadza Dhaharu Jilu Salahuddin. Beginilah lahirnya generasi Salahuddin. Bukannya satu kan? Generasi. Bukan hanya satu, tapi ini generasi. Artinya keluarga-keluarga ini berhasil tumbuh, berkembang, mendidik anak-anaknya. Dan nanti ada bahasan tentang pentingnya peran para wanita. Pentingnya para perempuan ini dalam mendidik umat. Jadi bukan hanya urusan para lelaki. Bahkan kalau dalam urusan pendidikan memang sangat penting untuk menyadari peran para perempuan ini. Ini contoh saja ya. Jadi nanti bisa dibahas nih. Kalau bagi yang belum punya nanti bisa dicari nih. Model Kebangkitan Umat. Ini buku yang menarik. Jadi kalau kita itu senang belajar, wah Masya Allah. Buku-buku yang kayak gini nih akan terasa sangat nikmat. Bukan hanya buku cerita, buku novel, komik. Nek seneng enggak, kadang kita tuh perlu membaca buku-buku yang tidak kita sukai tapi penting bagi kita. Kayak gini nih, minum kopi itu pengennya gula, terus sebentar. Ya kadang kita perlu gula ya, namanya gula itu diperlukan, cuma kalau opo-opo gula kan lama-lama diabetes nanti. Maka kita harus memperhatikan. Kadang kita tuh perlu membaca buku-buku yang tidak kita sukai tapi kita perlukan. Ya kan? Nah, maka kita juga bisa menyaksamai bagaimana para muslimah ini meskipun mereka itu mungkin nggak suka, tapi ini tanggung jawab harus dilakukan. Harus mau mendidik diri, harus mau mendidik umat. Nah, kita akan nyebut beberapa contoh. Ini disebut oleh Pak Ahmad Mansur Surya Negara, itu adalah tentang ini ya, tentang contohnya tentang Raden Ajeng Kartini. Sebenarnya kalau sudah menikah jadi Raden Ayu Kartini ya. Raden Ayu Kartini. Mana tadi? Ini halaman, kalau bagi yang punya ini AB Sejarah jilid ke-1 ya. Beliau nyebutnya bukan jilid pertama tapi jilid ke-1. Nanti ada jilid ke-2 ini ya. Itu di halaman 285 jilid ke-1. 285. Jadi kita tahu, malah sampai ada lagunya kan, dengan lagunya gimana itu? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai ibu kita Kartini, putri ya, putri yang mulia. Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Gitu ya. Kan simpel tapi iya ya. Pertanyaannya emang cita-citanya apa gitu. Kadang kita tuh perlu baca cita-citanya. Bahkan ada yang bikin filmnya ya. Nah, R.A. Kartini ini menolak memeluk agama Kristen sebagai agama penjajah. Karena beragama Kristen itu dinilai merendahkan derajatnya. Nah, ini contohnya ketika ada ajakan untuk masuk Kristen, katanya. Yakinlah Nyonya, ini jawaban R.A. Kartini, kami akan tetap memeluk agama kami yang sekarang ini. Lalu R.A. Kartini berbalik mengingatkan Nyonya Van Kol ini tentang tekad mulianya yang akan terus berjuang untuk menyadarkan Barat, maksudnya Belanda dan konco-konconya waktu itu, agar dapat bertoleransi kepada Islam. Kata R.A. Kartini yang tulisannya ya di suratnya 21 Juli 1922, moga-moga kami mendapat rahmat dapat bekerja membuat agama lain memandang agama kami Islam patut disukai. Ini satu di cita-citanya itu. Tadi kan cita bagi rakyatnya. Ini cita-citanya yaitu agar orang lain terutama yang Eropa itu ngerti keistimewaan Islam. Alhamdulillah sekarang Islam tersebar di mana, termasuk di Belanda. Jadi R.A. Kartini itu lahir cukup awal ya. Nanti ada beberapa tokoh yang juga disebut, ada namanya Dewi Sartika, itu juga ningrat. Kemudian ada Rahmah El Yunusiyah. Itu tiga ini biasanya disebut sebagai yang mengawali lahirnya pendidikan untuk para perempuan Indonesia sebelum merdeka bahkan. Ya tentu sebelumnya sebenarnya ada ya.
ada proses yang lain sebenarnya juga perlu disebut yang keempat ya, yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan beserta istrinya tadi Nyi Ahmad Dahlan, karena nanti juga ada murid-muridnya yang orang Kauman mendirikan TK Aisyah Bustanul Atfal. Nah, lahir ini untuk mengingat contohnya, lahir 21 April 1879, berusia muda ketika wafat karena wafatnya 17 September 1904, berarti dalam umur kira-kira 25 tahun ya, 25 tahun sudah meninggal dunia. Nah, menarik, setelah R.A. Kartini membaca tafsir Al-Quran, jadi Kartini itu diceritakan awalnya sempat ini agak sinis dengan Islam. Tetapi nantinya setelah belajar tafsir Al-Quran itu takjublah Kartini dengan Al-Quran ini. Jadi dari surat-suratnya yang dikenal dengan judul yang kita, ini perlu ini bagi yang belum punya nanti bisa mengecek kembali ya. Habis gelap terbitlah terang. Kartini tidak hanya menentang adat bahwa wanita itu hanya konco kasur lan dapur, konco mburi ya, teman belakangnya lelaki, enggak. Bahwa beliau menentang adat-adat yang merendahkan wanita. Karena kita tahu Rasulullah SAW itu ngajarin kita untuk memuliakan wanita. Kalau orang Yahudi itu ada kebiasaan kalau ada wanita haid itu nggak boleh diajak makan bareng. Kalau perlu dipindahkan rumahnya terlebih dahulu sampai bersih. Islam enggak. Rasul mengajarkan bahkan ketika istrinya ada yang sedang haid, beliau tetap minta disisiri, tetap merebahkan kepalanya di paha istrinya. Artinya menunjukkan bahwa ini mulia, bahwa dia sedang haid iya, tetapi tidak kemudian mentang-mentang wong keluar darah haid terus dianggap kotor seluruhnya, enggak. Islam mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Maka itu pula yang kemudian dialami Kartini ketika dia mempelajari Islam lebih jelas. Maka Kartini bukan hanya menentang adat, tetapi juga menentang politik kristenisasi. Karena nanti ada perubahan kebijakan Belanda itu, yaitu satu di antaranya adalah mengubah kebijakan untuk melakukan pemurtatan kepada warga Nusantara. Ini bisa dibaca di Abis Sejarah ya. Nanti sampai detail, terutama di bagian tentang pendidikan. Jadi ternyata satu di antara upaya pemurtatan oleh Belanda itu dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Jadi yang pondok-pondok pesantren yang sangat bersungguh-sungguh mengajarkan Islam itu ditandingi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, tentu saja Islam tidak menentang sebenarnya konsep sekolah atau madrasah. Kita tahu awalnya malah dibuat oleh muslimin ya. Kita sudah pernah membahas itu. Kamu kita perlu membahas lagi. Kan lahirnya kebangkitan umat Islam ini satu di antaranya ketika muncul kesadaran ilmu. Maka muncullah madrasah Islah. Nah, itu nantilah kapan-kapan ya, insya Allah. Nah, kita kembali ke Kartini tadi. Jadi kalau tadi nolak Van Kol, kalau Nyonya Van Kol, kalau ini kepada Abendanon, Kartini juga mengingatkan, Zending Protestan jangan bekerja dengan mengibarkan panji-panji agama. Jangan mengajak orang Islam memeluk agama Nasrani. Hal ini akan membuat Zending memandang penduduk Islam sebagai musuhnya. Dampaknya semua agama akan menjauhi Zending. Zending itu biasanya Protestan ya, atau misi Katolik. Kemudian R.A. Kartini mengatakan, usahakanlah Zending itu, tetapi tidak dengan menasranikan orang. Maksudnya tidak membuat murtad orang. Nah, jadi di dalam surat-suratnya itu, Kartini tampak sekali bukan hanya menentang adat, tetapi menentang tadi politik kristenisasi dan westernisasi. Orang-orang Nusantara diajak untuk seperti Barat. Sebenarnya lebih tepatnya seperti Belanda. Karena Barat kan banyak banget. Arab ya Barat. Maroko ya Barat kita. Baitul Maqdis ya Barat kita. Maka lebih tepat kalau disebut ya ke Eropa-Eropaan gitu ya, atau ke Belanda-Belandaan. Bahkan dari surat-surat Kartini, kata Mansur Siregar ini, Pak Ahmad Mansur Siregar, Kartini terbaca tentang nilai Islam di mata rakyat terjadi saat itu.
Islam adalah lambang martabat peradaban bangsa Indonesia. Sebaliknya, Kristen dinilai merendahkan derajat bangsa karena para gerejawannya memihak kepada politik imperialisme dan kapitalisme. Ini yang terbaca dari surat-surat Kartini. Bahkan Kartini aktif mengikuti tafsir Al-Quran. Ada riwayat beliau belajar ke Kiai Soleh Darat. Sampai meminta Kiai Soleh Darat untuk menulis tafsir Al-Quran dalam bahasa dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Jawa, untuk memudahkan orang-orang seperti Kartini untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Dan akhirnya Kartini tidak hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Kartini kemudian berjuang mempelopori kecerdasan anak-anak bangsanya. Nah, jadi diceritakan bahwa menurut beberapa referensi, sebenarnya kata George McTurnan Cahen contohnya, bahwa pelopor gerakan kebangkitan nasional di bidang pendidikan itu bukan Budi Utomo. Malah oleh McTurnan Cahen ini disebut adalah Kartini. Karena Kartini itu tidak bersifat etnosentris dan bukan pula pembela bangsawan atau priayi. Ya, jadi Kartini itu nggak sibuk, nek aku priayi, aku enggak, kan, padahal beliau kan nengrat ya. Tapi kita juga lihat ya, sebenarnya kebanyakan kesadaran termasuk Kiai Haji Dahlan yang juga dari kumpulan terhormat di daerah Keraton, kemudian Ki Hajar Dewantoro yang juga keturunan Paku Alaman, sebenarnya sama, menyadari bahwa manusia tidak ditentukan dari gelar-gelarnya, tetapi dari apa yang dilakukannya untuk agama ini, untuk manusia yang lain. Bahkan kemudian Kartini berusaha agar anak bangsa itu memperoleh kesempatan pendidikan, meskipun bukan dari suku Jawa. Kebangkitan juangnya juga sangat dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran. Ini menarik ini untuk kita cermati ya, bahwa Al-Quran, sekali lagi, Islam itu memang datang untuk menyadarkan manusia tentang potensinya sebagai hamba Allah, tentang perintah Allah untuk mau sungguh-sungguh belajar, untuk mendidik dirinya dan juga mendidik orang lain. Ingat ya, wal asr kan pendek banget ya. Sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau Quran itu turun dalam satu surat, cukuplah wal asr. Itu bukan berarti terus surat yang lain nggak penting, tetapi untuk menggambarkan betapa padat maknanya surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini kan soleh pribadi. Kemudian nggak cukup hanya dengan baiknya diri, tapi ngajak yang lain baik. Wa amilus sholihat, habis itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kartini juga menyadari itu. Lingkungan kehidupan Kabupaten Jepara merupakan medan persemaian tumbuh kembangnya ajaran Islam di kalangan bupati yang berpikiran maju sejalan dengan gerakan kaum muda. Maka tadi dalam surat menyuratnya tampak sekali Kartini itu terpengaruh oleh Islam. Maka ada yang berpendapat judul bukunya tadi, Habis Gelap Terbitlah Terang, itu kan mengambil dari frasa Al-Quran, minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, menuju terang kan. Jadi itu pun menunjukkan bahwa memang Kartini ini sangat terpengaruh oleh pancaran cahaya Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Memang Quran itu yang paling unggul, paling utama. Nah, kalau kita meneliti Quran itu Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Jadi Kartini juga sempat membuat sekolah yang pokoknya tidak melulu ningrat, tidak melulu Jawa. Tetapi ini kan menunjukkan bahwa memang Kartini sudah berusaha untuk membuat anak bangsa ini mau belajar, mau memperbaiki diri melalui pendidikan. Kemudian tokoh kedua adalah Raden Dewi Sartika.
Kalau Kartini ada di Jepara, yang disebut sebagai wilayah Jepara kan Jawa Tengah ya, Jawa bagian tengah. Kalau Dewi Sartika adalah di Sunda, daerah Sunda. Dewi Sartika ini putri Raden Sumonegoro atau Sumanegara, Patih Bandung. Sempat membuat sekolah yang kemudian cita-citanya sama ya. Namanya Keutamaan Istri pada tahun 1916, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya para perempuan. Jadi sekali lagi, kalau ada lelaki-lelaki yang tangguh, kita meyakini bahwa di baliknya ada wanita-wanita yang perempuan-perempuan yang istimewa, muslimah-muslimah pendidik. Entah ibunya, entah nanti didampingi oleh istri sebagai istri atau tadi ya kan istri, ibu itu memang peran yang luar biasa penting. Maka kita lihat kebangkitan Indonesia juga diiringi dengan kebangkitan para wanitanya. Bahkan ikut mensukseskan Kongres Nasional Sentral Syarikat Islam pertama, yaitu di Bandung. Nah sama ya, jadi Dewi Sartika ini sempat membuat sekolah namanya Keutamaan Istri. Judulnya bagus ya, Keutamaan Istri. Artinya jadi istri itu harus disiapkan. Bukan asal nikah terus statusnya yang laki-laki jadi suami, yang perempuan jadi istri, enggak disiapkan. Saya ingat ya, saya pernah cerita ya di sini ya, bahwa saya punya teman waktu satu SMA itu, dia mohon maaf dia hobinya pacaran, saya enggak. Alhamdulillah. Tetapi yang menarik adalah perbincangan kami kelas 1 SMA adalah tentang nikah. Sehingga dengan itu saya mantap tidak pacaran, dia nantinya meninggalkan pacaran. Kenapa? Karena pertanyaannya kan simple. Besok kalau nikah, pengen yang bekas, pengen yang sudah diobok-obok atau enggak? Kita tuh beli minuman aja, pengen yang masih ada segelnya. Bukan yang dibongkar-bongkar, yang bukan yang dibuang, yang sudah dipakai orang, kan enggak. Sama, kita memuliakan diri kita dengan mencari pasangan yang soleh. Untuk itu kita menjaga diri kita, bukan malah sibuk tengok sana tengok sini, sibuk pacaran, kan enggak. Tapi sibuk menjaga diri dan menyiapkan diri, sehingga nanti kalau sudah saatnya nikah, ya kita sudah siap tanggung jawab. Bukan malah sibuk tengok sana tadi ya, lihat sana lihat sini, enggak. Sibuk mempersiapkan diri, sibuk berbekal, sehingga ketika tanggung jawab datang, kita itu dalam kondisi siap. Jadi kesiapan memerlukan persiapan. Untuk siap itu perlu proses menyiapkan diri, kan gitu. Maka disebut kesiapan, pakai K ya, kesiapan. Nah, kesiapan itu akhir dari proses persiapan yang baik dan matang. Nah, jadi wajar kalau Dewi Sartika itu nanti membuat sekolah di daerah Bandung tadi ya, daerah Sunda. Kemudian nanti ada juga Rahmah El Yunusia. Ada buku, pas saya nggak bawa ya, tentang sejarah Muallimin Yogyakarta. Itu awalnya di daerah Sumatera Barat itu ada sekolah namanya Sekolah Adabiyah School. Ada juga sekolah Diniyah School. Adabiyah School itu nggak bertahan lama. Kemudian sempat pindah dari Padang Panjang, diceritakan itu pindah ke daerah Padang. Itu untuk laki-laki ya. Atau ada juga yang menceritakan itu untuk gabungan lah, bukan khusus perempuan. Yang mendirikan juga masih seorang tokoh ulama di sana. Kemudian sempat lumayan berhasil ketika pindah di daerah Padang. Lalu kemudian muncullah sekolah namanya Diniyah School. Itu untuk umum. Kemudian Rahmah El Yunusia itu melahirkan yang namanya Diniyah Putri. Jadi sekolah diniyah khusus untuk putri. Itu kurikulumnya dicatat di dalam buku tentang sejarah pendidikan itu disebut kurikulumnya itu menggabungkan antara kurikulum diniyah, kurikulum agama, juga sudah dengan kurikulum ada tambahan tentang materi-materi pelajaran umum.
termasuk sudah mulai menggunakan sistem klasikal, menggunakan ada whiteboard untuk menulis, kan biasanya hanya model sorogan itu, ini juga ada model klasikalnya, kemudian ada model penulisannya, bahkan kalau diperlukan ada bangku dan kursinya. Jadi ada pendidikan yang serius yang dilakukan bukan hanya untuk kalangan lelaki tapi untuk kalangan wanita, dan itu dimulai oleh tokoh-tokoh ini. Begitu pula nanti kita lihat di Aisyah. Jadi awalnya juga sama. Para wanita ini termasuk nanti beberapa anak dari para pembesar di Muhammadiyah itu nanti disekolahkan secara serius, termasuk yang wanita. Maka nanti beberapa anak wanita kauman yang disekolahkan inilah yang kemudian ketika penghulunya berpindah dari Muhammad Kamaluddin menjadi Khalil Kamaluddin Ningrat, ada juga mengatakan namanya Khalil, karena memang mirip ya namanya ya, Khalil Kamaluddin Ningrat menjadi Muhammad Sa'idu yang kemudian menjadi penghulu dengan gelar Kamaluddin Ningrat juga. Itu ada area di dekat Masjid Kauman, areanya itu kalau nggak salah di bagian barat apa ya, bagian barat utara kalau nggak selatan, itu dibebaskan, silakan dipakai. Maka disitulah awal dibuat taman kanak-kanak pertama. Siapa yang membuat? Para perempuan yang mereka ini disekolahkan agar memiliki kemampuan untuk mengelola TK. Jadi kita melihat sebenarnya gerakan pendidikan yang dilakukan oleh para muslimah pendidik ini luar biasa. Mereka tidak hanya mendidik anak-anak mereka sendiri, tetapi juga memikirkan anak-anak sekitarnya. Dan kemudian dididikkan, kalau tadi dengan sekolah untuk para perempuan. Ini yang di Kauman itu bahkan dibuat juga sekolah untuk anak-anak. Sampai kepikiran bahwa anak-anak ini perlu disiapkan. Nah, Pak Ahmad Mansur Simanegara itu menyampaikan di dalam bukunya ini tentang sejarah pendidikan di Indonesia ini, ketika Belanda melihat bahwa pengaruh pondok pesantren itu sangat kuat sehingga kristenisasi, pemurtadan susah dilakukan, kesadaran terhadap kemerdekaan juga sangat tinggi di kalangan muslimin, itu maka kemudian ini ada beberapa jalur ya. Selain bahwa industri memerlukan tenaga kerja dengan spek atau dengan syarat tertentu, umumnya bisa baca, bisa tulis, kemudian bisa hitung sederhana, maka kan dibuat sekolah-sekolah. Makanya disebut sebagai politik etis. Politik etis itu ada yang karena berkaitan dengan urusan industri, perlunya tenaga kerja, ada juga yang berkaitan dengan misi zending, yaitu membuat anak-anak Indonesia yang mayoritas muslim itu saat itu ya, itu untuk keluar dari Islam kemudian masuk Nasrani. Nah, sekolah-sekolah ini didirikan, satu di antaranya adalah untuk menjadikan pamor atau pesona pondok pesantren itu menjadi turun. Orang menjadi jauh dari Islam. Maka nanti di dalam beberapa laporan orang Belanda memang mereka tuh sangat menganggap remeh metode pendidikan Islam, termasuk lembaga-lembaganya. Oleh karena itu, memang di satu sisi proses itu kan menjadikan umat Islam itu seperti ketinggalan dalam urusan kekinian ya saat itu ya. Yang nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, hanya ngerti tentang urusan dalam tanda kutip agamanya, nggak ngerti bagaimana perkembangan zaman. Maka tadi muncullah upaya-upaya untuk menyadarkan umat Islam bahwa Islam itu tidak hanya bicara tentang akidah, tentang ibadah, tetapi juga bicara bagaimana mengelola bumi ini sesuai dengan ketetapan dan ilmu dari Allah Ta'ala. Nah, kita lihat ya bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun meminta nanti muridnya untuk mulai memperkenalkan bahasa abjad Latin. Kemudian Ahmad Dahlan bahkan sebelumnya sudah mulai bikin sekolah yang memadukan antara pelajaran Islam dengan pelajaran yang dianggap bukan Islam, seperti baca tulis huruf Latin, kemudian berhitung, bahkan sistemnya, manajemennya, metodenya juga mengikuti apa yang dalam saat itu dianggap dari Belanda, tetapi sebenarnya nggak masalah. Mamanya pakai bangku, waktu itu dianggap pakai bangku
pakai papan tulis itu ngikuti gaya Belanda. Dan berarti tasyabuh, kafir. Kan nggak gitu. Maka iya ya, ternyata nggak ada masalah. Karena apa? Karena bukan masalah papan tulisnya, bukan masalah meja kursinya, tetapi tentang niat dan cara belajarnya. Nah, itu kan kemudian diikuti oleh Aisyah. Awalnya pengajian. Ada pengajian khusus yang diselenggarakan untuk para wanita. Dari pengajian itu, karena sering kumpul ya, namanya orang ngaji itu kan lama-lama sadar, iya ya, ilmunya begini, maka bikin perkumpulan sampai kemudian menjadi Aisyah. Jadi prosesnya itu karena kesadaran, maka kemudian berkembang. Sampai kemudian tadi ya Aisyah, beberapa tokohnya mendirikan TK. Nanti kemudian juga mengembangkan madrasah mu'alimat. Karena sekolah-sekolah ini kan berkembang, terutama sekolah-sekolah yang muridnya itu khusus putri. Dan mereka juga perlu guru-guru khusus putri. Maka nanti ada madrasah mu'alimat. Selain ada mu'alimin yang memang untuk para lelaki, ada yang putri, madrasah mu'alimat. Tadi ini kalau di Sumatera Barat tadi, awalnya ada diniyah school, itu untuk laki-laki atau untuk umum. Maka ada yang khusus untuk perempuan yang didirikan oleh Rahmah El Yunusiyah tadi, diniyah putri. Ya sampai sekarang masih ada. Yang sudah tadi saya baca tulisan menarik, cuma tadi itu saya bawa bukunya mana ya? Manusia dalam Kemulut Sejarah. Ada nggak di sini tadi? Bukunya kecil. Sebentar. Saya tunjukkan ini karena menarik juga itu. Ini dia. Mohon maaf. Nah, ini dia bukunya. Bukunya kecil aja ini. Nah, ini ada kisah tentang macam-macam ya. Ada tentang Soekarno, Sudirman, Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, Tan Malaka, Kahar Muzakkar, Amir Syarifuddin. Nah, ya, ada tulisan tentang Rahmah El Yunusiyah. Ini kumpulan dari majalah Prisma ini tentang manusia dalam Kemulut Sejarah. Tahun Prisma nomor 8 tahun 1977. Setahu saya sini ada nggak? Ada ya? Yang kayak ini ya? Covernya sama kan? Ya. Nah, ini ada tentang Rahmah El Yunusiyah. Jadi dianggap sebagai Kartini perguruan Islam. Kalau judulnya oleh Aminuddin Rosyad itu disebut begitu. Nah, kesadaran para muslimah pendidik untuk mendidik para muslimah lainnya, perempuan lainnya, bahkan tadi ya Aisyah bahkan bukan hanya muslimah, anak-anak juga mulai difikirkan. Itu kan melahirkan kesadaran tentang ilmu itu penting. Kan akhirnya kita itu sadar bahwa kita nggak bisa nggak belajar. Kita nggak bisa nggak belajar. Semua pihak, mau laki-laki, mau perempuan, mau besar, mau kecil, mau ningrat tadi ya. Ini kan sebagainya ningrat, mau rakyat jelata, itu semuanya harus belajar. Nah, kesadaran untuk terus-menerus belajar ini penting. Sehingga orang itu nggak puas dengan hanya dirinya sendiri. Tadi Masya Allah, Kartini itu memang betul meninggalnya dalam kondisi muda sekitar 25 tahun. Tetapi api kesadaran yang beliau kobarkan itu kan penting. Iya ya, wanita bukan hanya konco wingking, bukan hanya ngurusi dapur dan kasur. Tetapi wanita ini adalah mitra lelaki untuk ini. Kalau berumah tangga ya saling kerjasama yang baik, kemudian ketika ada anak ya dididik yang baik, kemudian masyarakat juga dididik yang baik. Tetapi peran utamanya tetap nggak terlupakan, yaitu bahwa dia menjadikan rumahnya sebagai satu tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Sehingga ketika anak-anak ini kemudian berkembang dan kemudian belajar di tempat yang lain, dia sudah punya bekal yang memadai. Nah, inilah yang sekarang ini ada yang menyebut namanya learning agility, agilitas belajar. Karena di situ ada kesiapan mental untuk belajar. Bagaimana orang itu kalau ada yang secara sederhana ini kan mau terus-menerus belajar. Mau terus-menerus belajar. Nggak merasa cukup dengan yang ada. Karena nanti Pak Ahmad Mansur ini menyampaikan hal yang menarik bahwa mengapa Belanda membuat sekolah? Satu dianya kan untuk kepentingan penjajahannya atas negeri ini. Nah, oleh karena itu nanti Belanda itu
memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada para bangsawan ningrat. Agar apa? Ya agar mereka jadi ke-Belanda-Belandaan, ngikuti Belanda. Makanya pelajarannya pakai bahasa Belanda. Tidak ada pelajaran agama Islam. Itu sampai dicatat oleh Pak Ahmad Mansur ya. Tetapi anehnya ada beberapa warga etnis non Belanda itu dan bukan ningrat itu yang diberi kesempatan untuk bikin sekolah sendiri seperti Cina dan Ambon. Nah, menurut Pak Ahmad Mansur Negara saat itu ya itu memang akal-akalan Belanda untuk memecah belah Muslimin dan memecah belah warga Indonesia kan. Kenapa? Karena Cina itu pedagang, mereka setia dengan Belanda nantinya. Dianggap sebagai kelas kedua. Kelas pertama itu Belanda, kelas kedua adalah Cina, kelas berikutnya adalah pribumi. Nah, Ambon itu juga bagian dari memecah belah. Karena Ambon itu dianggap setia sebagai anteknya Belanda saat itu, maka dibuat sekolah sendiri. Tentu ini semua kan diawasi oleh Belanda. Yang ningrat diperbolehkan sekolah biar menjadi anteknya Belanda, kebelah-Belandaan. Begitu pula tapi yang lain dilarang. Itu terjadi dari tahun 1800-an. Barulah kemudian swasta Islam pertama itu muncul sekitar 1905 bahkan lebih. Jadi jauh sekali. Puluhan tahun hingga ratusan tahun setelahnya. Ratusan tahun setelahnya. Kenapa ini? Itu tadi akal-akalan Belanda untuk tetap menjajah. Maka kesadaran, nah menariknya ini, Masya Allah, memang wa makaru wa makarullah, Allah khairul makirin. Ternyata orang-orang ningrat yang disekolahkan itu ya sadar, iya ya, kok saya bisa sekolah seperti cerita kemarin ya, bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan mudah heran, saya kok bisa tetap sekolah, teman saya nggak bisa, Ki Hajar Dewantoro juga begitu, teman ngaji saya di surau karena di area jelata kok nggak bisa sekolah lebih lanjut, saya kok bisa. Kan muncul kegalauan dan kemudian kesadaran. Ingat cerita Ashabul Kahfi, itu kan lingkungannya penyembah berhala semua. Tetapi mereka itu karena masih merenung dengan sungguh-sungguh alal fitrah, itu ngelihat umatnya nyembah patung, nyembah berhala, itu heran. Tuhan kok dibuat, dipindah, ditaruh, diberi, ya kan, dikasih sajen. Heran. Harusnya kan Tuhan itu gagah, memberi, memindah, menciptakan. Tuhan kok dibuat? Tuhan kan harusnya membuat, menciptakan. Nah, kemudian di tafsir disebutkan anak-anak muda ini kemudian karena kegalauannya lalu menyendiri, lalu Allah Ta'ala berikan ilham, berikan kesadaran sampai mereka beriman. Para wanita ini, maka kita sadar mengapa kok wanita-wanita ini kebanyakan dari kalangan-kalangan yang bangsawan, ya karena saat itu memang akses pendidikan itu sangat mudah bagi para bangsawan, terutama laki-laki. Perempuan saja kayak Kartini kan terbatas. Maka beliau menentang tadi ya, ada dan sempat ada riwayat Kartini nganggap remeh Islam sampai mendengarkan tafsir Al-Quran. Tadi ini sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kartini tadi ya. Jadi ketika Kartini itu menyadari betapa istimewanya Quran, itu Kartini sempat menjerit. Mana ini tadi? Ini membaca tulisannya Prof. Ahmad Mansur Suryanegara itu memang menjadikan kita banyak merenung tentang sejarah kita ini. Biar kita ini nggak asing dengan sejarah bangsa kita sendiri. Oh, ini juga disebut bahkan di kalangan pembela apa atau pejuang kemerdekaan ada Cut Nyadi, nanti ya Cut Mutia. Itu memang bukan dalam tema pendidikan ya. Nah, Kartini itu ketika setelah membaca tafsir Al-Quran, ada yang mengatakan tafsir Al-Fatihah ya, dia berkomentar begini nih. Ada yang bahasa Belandanya, cuma saya belum lancar bahasa Belanda ini. Ya bisa-bisaan aja. Alangkah bebalnya, bodohnya kami tiada melihat, tiada tahu bahwa sepanjang hidup ada gunung kekayaan, yaitu Al-Quran di samping kami. Nah ini jangan sampai ini teman-teman ini nanti kalau sudah mau meninggal baru sadar, walah ya Allah, ada gunung kekayaan di samping kita, namanya Al-Quran. Kemudian
Dia berkata, Kartini berkata lagi di kesempatan yang lain, kami tidak perlu mencari pelipur hati pada manusia. Kami hanya berpegang teguh pada tangan Allah. Luar biasa kan? Jadi jangan sampai kita ini baru menyesal ketika sudah mau meninggal dunia. Kesempatan untuk mempelajari sejarah kita, sejarah bangsa kita. Kalau secara khusus ya karena kita meyakini Islam itu adalah agamanya Allah Ta'ala, ya pelajari sejarah dari awal masuknya Islam. Nah ini api sejarah membantu kita seperti itu sampai kemudian kita seperti sekarang ini. Ini kan ada sejarah yang terentang panjang. Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh, mengharap petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Karena sejarah itu memang memberikan kita banyak pelajaran. Kalau kata Dr. Masjid Al-Gilani, sejarah itu punya pola. Pola-pola sejarah itu yang bisa kita manfaatkan untuk kita hidup di masa sekarang dan merencanakan masa depan. Karena bagaimana rupa masa depan itu insya Allah bisa kita lakukan dengan cara melihat pola-pola sejarah di masa lalu, untuk kita lakukan di masa sekarang dan menyiapkan masa depan. Ini ditulis oleh contohnya Prof. Abdul Fattah Al-Awaisi, disebut sebagai merancang masa depan. Saya dulu ingat karena ini barusan ada seorang ulama kita meninggal dunia, beliau namanya Muhammad Ahmad Ar-Rashid. Muhammad Ahmad Ar-Rashid ini orang Irak apa ya? Pokoknya tokoh pemikir Islam. Beliau karyanya banyak. Satu di antara yang sangat mengesankan saya waktu saya ingat saya waktu itu masih mahasiswa, kalau nggak lulus ya, itu adalah Sina'atul Haya. Jadi semacam merancang kehidupan. Kita tuh harus punya program dalam hidup ini. Nah, satu di antara cara merancang masa depan itu ikhtiar kita, yang namanya ikhtiar itu ya terus pokoknya ikhtiar kita yang terbaik itu adalah kita mempelajari sejarah, lalu kemudian dari sejarah itu kita bisa menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan di masa kini untuk meraih masa depan. Karena ada polanya. Pola kebangkitan itu ada, ini contohnya model kebangkitan umat Islam itu ada polanya. Mau pola kejatuhan satu bangsa itu juga ada. Maka yang membangkitkan itu kita pelajari dan kita lakukan, yang menghancurkan itu kita pelajari dan kita tinggalkan. Demikian, Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. 3 tokoh dan tadi bincang-bincang. Itu contohnya 3 tokoh itu ya. 3 tokoh tadi. Itu masih banyak yang bisa kita samai dari para tokoh muslimah lainnya ya. Masya Allah. Ini ada pinjam Mas Bagas, ada yang mau sampaikan? Melihat tadi saya mendengarkan Iya. pemaparan kemudian dari sejarah pendidikan tadi tentang wanita, apa sikap yang harus diambil terutama untuk penuntut ilmu, pelajar yang kemudian dapat melakukan hal yang serupa atau setidaknya mengikuti jejak langkah mereka tadi dalam perbaikan dan pendidikan masyarakat terutama. Sikapnya ya seperti yang Rasulullah SAW contohkan, bahwa kita memuliakan, ini kalau kaitannya dengan para perempuan, para wanita ya, kita memuliakan para perempuan, mendidiknya dengan baik. Nanti kan Rasul ingatkan kalau ada orang tua punya anak 2 atau 3, kemudian dia didik sungguh-sungguh, dia tidak unggulkan anak laki-lakinya atas anak perempuannya, dia didik anak ini dengan baik, nanti dia berperilaku baik, jadi istri bagi suaminya dengan baik, maka kan dapat jannah ini. Bapak ini atau orang tua kan dapat jannah karena sudah mendidik putrinya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengunggulkan anak laki-lakinya dari anak perempuan ini. Contohnya ada dalam kitab Prophetic Parenting, judulnya kan Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Litifal. Itu dibahas tentang pentingnya mendidik para wanita, tidak mengunggulkan anak laki-laki di atas anak perempuan ini. Pokoknya kita sama-sama didik dengan sungguh-sungguh. Makanya Rasul pernah menegur sahabat, karena sahabatnya punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ketika anak laki-laki keluar, dia cium penuh kasih sayang, lalu dia pangku di pahanya. Begitu anak perempuan itu nggak dicium, langsung dipangku. Itu Rasul protes. Padahal kan perlakuannya cuman bedanya kecil. Kenapa? Karena itu nggak bersikap adil kepada anak.
Terutama ini karena kan di zaman Rasul kan memang ada pengutamaan anak laki-laki. Ya sekarang sangat mungkin juga terjadi. Atau sesama anak yang ini lebih diutamakan dari yang lain. Ya enggak, kita sama-sama beri kesempatan yang terbaik agar mereka tumbuh berkembang yang terbaik pula sehingga nanti bisa berkontribusi terbaik untuk masyarakat. Nah, kita meyakini bahwa setiap anak, setiap baik anak kita sendiri maupun anaknya umat ini, itu perlu kita didik yang sungguh-sungguh. Maka tadi Dr. Masjid Al-Gilani menyebutnya sebagai generasi. Jil, bukan hanya sosok Salahuddin. Satu, enggak. Tapi generasi. Artinya generasi itu ya bukan hanya satu kan. Mayoritas kalau bisa itu adalah anak-anak remaja yang kemudian terdidik dengan sungguh-sungguh, mau berpayah-payah belajar, mau bersungguh-sungguh berbekal, sehingga kemudian ketika Allah Ta'ala tetapkan ditaruh dimanapun, mau jadi ulama baik, mau jadi pemimpin baik, mau jadi pengusaha baik, mau jadi pendidik baik, pokoknya di bidang apapun. Dan itu kita lihat nanti di pola zaman Nuruddin Mahmud Jangki dan Salahuddin ya, bahwa hasil pendidikan atau hasil lulusan dari madrasah Islah itu nanti di mana-mana. Ya di sosial kemasyarakatan, ya di pendidikan, ya di politik, bahkan di militer. Mereka semua memiliki semangat yang sama. Iradahnya akhirat, mau berpayah-payah untuk meraih akhirat, dan kemudian akhirnya nanti hasilnya ya Allah menangkan. Masjid Al-Aqsa bebas, kemudian kemenangan diraih oleh umat Islam gitu. Allah a'lam bishawab. Ini dari peserta. Ada Mas Ati. Bisa saya bacakan. Iya. Dengan apa Belanda merusak akal penduduk Nusantara? Tadi sebenarnya bisa bersinggung itu. Ya. Dengan apa Belanda merusak akal penduduk Nusantara? Ada beberapa riwayat kita temukan tentang kerusakan ini. Jadi sebelum Belanda merusak, sebelum Belanda menjajah lebih tepatnya, itu Belanda mengirimkan satu tim peneliti untuk mengecek ini warga Nusantara ini, saat itu kan belum ada Indonesia, itu perilakunya seperti apa, agamanya, budayanya, sosialnya, iklimnya, macam-macam. Nah kemudian tim ini pulang, ada yang mengatakan itu sekitar tahun 1500 atau 600-an, pulang kemudian mereka merumuskan upaya, ini ada dalam buku Prelude to Colonization, permulaan atau awalan dari proses penjajahan. Nah itu dipelajari kemudian dilakukan pendekatan, nah, termasuk nanti awalnya adalah pendekatannya kultural, sosial, ekonomi. Setelah itu baru kemudian nanti ada upaya pengambilan lahan dan sebagainya sampai kemudian dari VOC sebagai company perusahaan menjadi negara. Nah perusakannya satu di antaranya adalah dari keilmuan. Bagaimana keilmuannya orang-orang Nusantara ini ditumpulkan, dijumutkan sehingga tidak lagi mau sungguh-sungguh belajar. Ketika terjadi perlawanan besar-besaran di Jawa, contohnya di Yogyakarta terjadi perang Jawa, setelah selesai perang Jawa, maka didirikanlah lembaga penelitian dan nyebutnya apa ya, dan apa itu, pokoknya untuk menekankan bahwa membikin bodoh masyarakat Indonesia. Jadi semacam lembaga, nyebutnya apa itu, lembaga untuk yang provokasi itu tuh. Jadi untuk menjadikan umat di Indonesia ini, umat Islam khususnya itu menjadi jauh dari agamanya. Nek sinau agama ki nggak boleh. Tapi kalau cuma untuk tarekatan, sekedar pikir-pikiran tanpa isi nggak apa-apa. Maka kemudian kita tahu sebagian berpendapat ketika mulai ada gerakan ilmu, ada pendidikan hadis, ada nanti Ahmad Dahlan kemudian pakai Quran dan bagaimana bukan hanya menghafal tetapi bagaimana memahami dan mengamalkan Quran, lahir.
gerakan. Jadi kayak kita ini kumpul-kumpul ini juga jangan hanya menganggap ini selesai, enggak. Oh, merasa saya sudah ngaji, saya sudah mendampingi rakan, saya sudah ngomong tentang pendidikan, tidak. Ini adalah harusnya ini terus kita mau ngapain setelah ini? Kita siap nggak baca buku? Siap nggak kita mempelajari dengan sungguh-sungguh gitu? Karena kalau kita ini cuma sekedar merasa ini sudah cukup, saya kan sudah ini, sudah bikin pertanyaan, sudah jawab, sudah dampingi, enggak. Ini sama nanti juga. Ini berarti kita masih terbodohkan oleh sistem Belanda walaupun Belanda sudah pergi beratus tahun yang lalu. Karena kita nganggap ya kayak gini nih baik-baik saja, enggak. Maka kita harus bersungguh-sungguh belajar tadi itu. Nah, kerusakan tadi ya, kerusakan jadi penumpulan akal ini sehingga kita itu nggak mau bersungguh-sungguh belajar, nggak mau kembali menggali dari sumber yang terpercaya. Tadi kata Pak Ahmad Mansur Suryanegara bahwa semangat juangnya Kartini lahir dari Quran. Kita lihat nanti mulai kapan Ahmad Dahlan muncul kesadarannya untuk berjuang juga ketika mempelajari Quran dan agama dengan sungguh-sungguh. Begitu pula Kiai Hasyim Asy'ari, begitu pula Ki Hajar Dewantara juga terpengaruh oleh ilmu termasuk yang dari Quran. Kita juga sama. Nah, kerusakan itu dibikin, dijauhkan dari sumber-sumber kecerdasan, ya Quran, ya hadis, ya kisah-kisah perjuangan kan gitu. Sampai kemudian kita tahu nanti tadi pembuatan sekolah-sekolah dengan upaya menjauhkan umat Islam itu dari sistem pendidikan Islam, menjadikan Islam itu tertinggal dan seakan-akan memang jelek. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah Ta'ala muncullah tokoh-tokoh yang kemudian memadukan bahwa Islam itu memang tidak hanya bicara tentang ibadah mahdhah, tapi juga ibadah khairum mahdhah. Makan, ngurusi makan sampai sehingga orang itu mudah mendapatkan yang halal taib itu bagian dari Islam. Berpakaian yang nutup syar'i bagian dari Islam. Mengurusi keluarga dengan benar bagian dari Islam. Mengurus masyarakat dengan benar tanggung jawab bagian dari Islam. Mengurus negara dengan baik dan benar bagian dari Islam. Bekerja sama antar bangsa, antar negara dengan baik dan benar bagian dari Islam. Luar biasa. Maka upaya pembodohan itu menjadi gagal ketika kemudian kita bersungguh-sungguh melakukan upaya pendidikan. Dan pendidikan karena menyadarkan ya, maka melahirkan amal-amal yang lahir karena kesadaran. Kan beda. Duduk di sini yang namanya atau baca buku sekedar baca. Ada nggak orang yang suka baca? Ini menarik tadi ya, dari Astagfirullahaladzim saya menarik. Ada nggak yang suka baca tapi nggak suka belajar? Ada. Kenapa? Adanya gimana itu? Apa yang dibaca? Gimana apa yang dibaca? Ketika yang dibaca nggak bermutu mungkin jadi. Ya. Atau yang dibaca yang dia sukai saja. Jadi kita itu perlu membaca bukan hanya apa yang kita sukai, tapi yang kita perlukan. Makanya kalau makan dan minum itu jangan nyari yang disukai lidah, tapi yang diperlukan oleh badan kita. Oh, cari yang halal, cari yang thayyib. Lidah kita nggak suka, nggak apa-apa, tapi ini halal dan thayyib. Ayo kita makan, ayo kita minum. Begitu pula baca. Baca buku itu jangan hanya nyari yang disukai, tapi yang diperlukan. Mamanya sukanya cerita, akhirnya baca cerita terus. Atau sukanya cuma tema ini, akhirnya baca tema itu terus. Lu enggak, carilah. Karena kalau suka ilmunya, akhirnya itu bukan masalah wah bukunya ini berat ya kalau baca ini. Tapi ini berilmu, ini benar ilmunya. Quran, wah ini tafsir ini syarah hadis, ini analisis sejarah. Nah itu kita baca. Karena kita bukan lagi hanya suka baca, tapi suka ilmu. Bagian dari menyukai ilmu adalah membaca buku-buku yang bergizi. Meskipun tidak kita sukai, tapi itu penting bagi kita. Gitu. Allah a'lam bishawab. Oh masih banyak ini ya. Satu lagi mungkin ya. Jam berapa ini? Ya. Setengah. Apakah wanita punya peran khusus dalam berjuang? Jelas ya tadi ya. Bahkan ada perjuangan fisik ya. Seperti Cut Nyak-Dien, Cut Meutia, Laksamana Malahayati itu sampai terjun secara fisik. Kemudian yang kita bicarakan adalah perjuangan yang lebih mendasar. Karena akhirnya kita sadar bahwa perjuangan fisik tanpa ilmu, pokoknya perang.
nggak menyelesaikan masalah. Kalau orangnya ini belum sadar, belum terbebas akalnya untuk kembali kepada ilmu dari Allah Ta'ala. Dan itu perjuangan fisik tetap diperlukan ya, kita tahu ya. Masya Allah, apa yang telah para pendahulu kita lakukan, para pahlawan itu Masya Allah luar biasa. Insya Allah moga-moga yang wafatnya dalam kondisi muslim ya, insya Allah moga-moga dicatat sebagai syahid dan syahidah. Nah, kemudian kan proses berikutnya kan proses yang ternyata kalau mau merdeka itu memang perlu persiapan. Makanya kita sempat menyebut bagaimana Ki Haji Mas Mansur, Ki Hajar Dewantoro, Ki Haji Ahmad Dahlan dan lain sebagainya itu menyiapkan generasi setelah nanti merdeka. Karena kan setelah merdeka kan Belanda sudah nggak bercokol di sini. Padahal sudah ratusan tahun nih kita nggak pernah ngurus negara. Ini mau ngurus negara. Itu kan beda sama ngurus rumah biasa, rumah kecil sama negara yang luas ini kan beda. Maka perlu disiapkan generasi yang siap bertanggung jawab ngurus negara yang luas ini dengan segala potensinya. Nah, sehingga dengan itu ya kita paham bahwa pendidikan itu yang harus dilakukan. Karena setelah merdeka, maka bukan hanya sekali lagi, bukan hanya urusan yang kecil-kecil, remeh-temeh, tapi kita ngurus umat yang luas ini, umat yang besar ini, dengan tanggung jawab yang besar. Nah, disitulah sekali lagi peran para muslimah pendidik. Tadi kita lihat, sebutkan beberapa contohnya ya. Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, Rahmah El Yunusia, kemudian Nyi Ahmad Dahlan dengan nanti tim Aisyahnya, itu berperan penting untuk menyiapkan generasi selanjutnya yang siap memegang amanah kepemimpinan yang lebih luas. Dan kita tahu alhamdulillah kemudian Indonesia sampai sekarang masih bertahan sebagai negara besar, bahkan negara dengan jumlah penduduk terbesar se-Asia Tenggara. Ini potensinya besar sekali. Dari jumlah penduduk kita paling banyak se-Asia Tenggara, dari jumlah kekayaan alam kita bisa disebut sebagai, kalau bukan nomor satu ya satu di antara yang paling kaya di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Jadi Masya Allah, antara jumlah penduduk yang itu potensi SDM dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, ini kan modal yang luar biasa berharga. Pertanyaannya, ini cuma kumpulan orang apa SDM? Kalau SDM kan sumber daya manusia. Dia punya daya untuk bersungguh-sungguh. Siap baca buku, siap belajar, siap sungguh-sungguh berpayah-payah setelah belajar mewujudkan ilmunya dalam bentuk nyata. Nah, sekali lagi maka disitulah peran sangat utama para muslimah pendidik yang sebagian tadi kita sebut namanya. Dan itu Masya Allah. Karena mendidik generasi itu berarti kan menyiapkan generasi yang siap mengemban amanah yang besar. Maka seperti yang disebut oleh Dr. Masjid Al-Ghilani dalam model kebangkitan umat Islam, sekolah, madrasah, pondok pesantren atau apapun namanya lembaga-lembaga pendidikan ini yang bersungguh-sungguh mendidik para muridnya, para siswanya, para santrinya, sehingga mereka nanti siap mengambil amanah. Dan ingat ya, sebelum kita bicara bangsa yang besar, kan bawahnya adalah masyarakat. Masyarakat itu terdiri dari unit terkecilnya namanya apa Mas Bagas? Keluarga. Nah, keluarga ini pendidik utamanya ya bapak dan ibunya. Sehingga kalau kita bicara akhirnya iya ya, kita bicara individu. Setiap kita ini penting. Makanya itu bersungguh-sungguhlah belajar, bersungguh-sungguhlah berbekal. Karena besok ketika sudah berkeluarga, yang laki-laki harus siap mendidik keluarganya, yang perempuan juga harus siap mendidik anak-anaknya. Maka menyiapkan setiap pribadi ini, termasuk para wanitanya ya, itu amat sangat strategis dan penting bagi kejayaan masyarakat dan bangsa di kelak kemudian hari. Oke, apakah ini terakhir ya? Apakah konsep perempuan hanya konco kasulan dapur adalah salah satu bentuk penjajahan Belanda? Bisa iya dan tidak ya. Artinya Belanda tentu berupaya membuat bodoh penjajahannya, bangsa yang dijajahnya, dan itu umum dilakukan oleh para penjajah. Jadi kalau pengen lama menjajah itu ya yang dijajah dibikin bodoh biar nggak sadar. Makanya ada satu pepatah di seingat saya di Utsmani atau di Saljuk ya. Jadi kalau pengen
menguasai suatu negara, maka jangan ajarkan ilmu dan sejarah kepada para pangerannya. Sehingga pangeran itu sibuknya cuma makan, minum, pesta, dan nanti jadi bodoh kan para pewaris tahta ini. Udah. Itu kalau bicara bangsa ya berarti bikin bodoh anak-anaknya, remaja-remajanya. Sehingga mereka itu nggak mikir berprestasi, nggak mikir berkontribusi, nggak mikir sungguh-sungguh berbekal untuk masa depan. Buru-buru mikir ke umat, buru-buru mikir ke bangsa, mikirkan orang tuanya aja pada nggak mau, ya kan? Atau bahkan mikirkan masa depannya sendiri loh. Ngapain hidup itu mau dinikmati, mengalir seperti air. Dia lupa kalau air itu mengalir dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Tetapi juga bisa jadi gini, tidak harus selalu dari luar, karena itu juga bisa berkaitan dengan kelalaian kita sebagai bangsa untuk mau berbenah. Ketika bangsa itu merasa cukup dengan apa yang ada, tidak mau belajar kembali, ya mudah sekali dia dipelekutu. What's the meaning of dipelekutu ya? Diperbudak atau dipelekutu oleh bangsa yang lain. Allah alam bisawab. Demikian. Iya. Ada ya berapa pertanyaan belum dijawab Mas Fatih? Belum Ustaz. Ini pagi Ya. yang belum. Masya Allah, ini pertanyaannya masih ada beberapa poin ya. Ya nanti Mungkin insya Allah dikumpulkan terus nanti bisa jadi pertimbangan untuk untuk diskusi dibahas di kajian atau bincang rakan berikutnya. Ya, baik. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir pada Ustaz Fatan yang pada sore hari ini sungguh sangat mencerahkan khususnya untuk kita semuanya, bagaimana meneladani para tokoh dan menyaksikan mereka sehingga kita bisa mengambil pelajarannya untuk motivasi kita belajar terus-menerus bagaimana dulu para pahlawan-pahlawan, para pejuang juga berjuang dari yang mungkin cara pembodohan, kemudian berjuang agar tidak dibodohi hingga mereka belajar sungguh-sungguh khususnya dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, bisa mengambil ibrahnya dan mengamalkannya, sama untuk terus senantiasa terus belajar insyaallah. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas teman-teman yang telah bergabung dan ikut menyimak, semoga bermanfaat. Insyaallah kita berjumpa kembali di pekan depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.